Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Februari, mid-Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan. Bila tidak cocok, anggap ini sebagai reading for fun. Oke, a change in the wind. Time to go TikTok. Ada beberapa di antara kamu ingin benar-benar moving on, meninggalkan energi lama, energi toksik, hal-hal yang tidak berfaedah lagi. Kamu ngerasa bahwa waktu itu sangat penting. TikTok, ada sesuatu hal yang udah kamu rencanakan, kamu ingin mendapatkan tujuan ini, ingin mencapai suatu target, mungkin butuh waktu ya, dan kamu nggak pengen waktu kamu ini terganggu hanya karena energi toksik yang ada di sekitar kamu, atau mungkin karena bayangan-bayangan energi lama. A change in the wind. Mau nggak mau sepertinya kamu harus berubah. Ini ada perubahan yang memaksa kamu untuk harus berubah gitu. Keadaan mungkin ya, keadaan yang memaksa kamu harus berubah. Kalau nggak begini-begini aja nanti terus hidupku. Oh enggak, ini nggak bagus. Kayaknya aku memang harus belajar untuk menghadapi badai ini nih. Aku harus kuat dari dalam ataupun harus kuat dari luar ya, luar dalam semacam gitulah. Oke. Nah, sekarang saya buka untuk decknya untuk Taurus ya. Bagus ini. Kamu ingin memanfaatkan waktu kamu sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, yang berguna. Time to go. Pengen meninggalkan semua energi-energi yang nggak bermanfaat, nggak bermutu. Oke, saya buka untuk decknya. Ada the string. String. Ada Ten of Cups. Ten of Cups. Queen of Pentacles. Six of Cups. The Tower. Page of Pentacles. Five of Swords. Four of Cups. Dan juga Three of Swords. Dan outputnya ada Ace of Pentacles. Bagus sih, walaupun di awal ini ada sakit hati, ada hal-hal yang melukai perasaan kamu, tapi sepertinya kamu, ya saya ngelihat ini seperti pertarungan. Pertarungan antara dirimu untuk menyelamatkan dirimu dari energi-energi toksik atau rasa sakit hati, pengalaman-pengalaman yang pahit, untuk berjuang mendapatkan pintu rezeki di sini. Ini pintu rezeki, ini keberhasilan, kesuksesan. Tapi kayaknya kamu kudu harus melewati ini nih. Three of Swords. Ada the Tower. The Tower menjadi precaution atau seperti peringatan buat kita supaya sesuatu hal tidak terjadi. Mungkin ada hal-hal yang harus kamu perhatikan seperti pertanda, mimpi, atau pesan-pesan psikis. Misalnya kamu ngerasa sesuatu udah ada nggak beres, atau mungkin ada hal-hal yang ingin kamu lakukan, tapi kata hatimu beda. Kamu misalnya pengen keluar, pengen naik motor, kata hati kamu bilang enggak, ya lebih bagus nggak usah dulu gitu ya kan. Oke. Ada strength. Strength ini adalah kekuatan. Kekuatan kita butuhkan untuk mencapai sesuatu hal, rasa percaya diri. Juga ada di sini energi leadership. Untuk beberapa di antara kamu mungkin ada seorang pemimpin di perusahaan, kamu yang memimpin usaha kamu, bisnis kamu, atau di rumah, kamu adalah pemimpin, ya kepala rumah tangga. Dan untuk strength sendiri, ini simbol ego juga ya. Ego. Kalau nggak ada ego, kita nggak akan bertahan hidup. Nggak akan bisa bertahan hidup. Tetapi ego juga kalau berlebihan, dia bisa menjauhkan segala sesuatunya dari hidup kita. Misalnya orang-orang jadi nggak berani dekat sama kita, atau rezeki juga nggak berani dekat sama kita. Ya, jadi dia harus sedikit humble, balance.
dia memanfaatkan energi The String atau The Lion ini sosok lion. Lion itu kan kuat ya, tapi kalau dia terlalu menggunakan energi kekuatannya itu sepenuhnya terhadap lingkungannya, maka lingkungannya bisa jadi takut sama dia. Begitu juga dengan rezeki. Ya, dia harus tahu memanfaatkan kekuatannya itu pada kadarnya yang pas. Oke, Ten of Cups. Ada kebahagiaan bersama dengan keluarga, ada bisnis keluarga, ada acara, kumpul-kumpul bareng, ada juga beberapa di antara kamu mungkin ada pesta nih. Merayakan pesta bisa jadi kamu yang ngerayain atau kamu yang mengunjungi pesta keluarga, ada kerinduan, rindu bersama dengan keluarga. Queen of Pentacles. Ini sosok yang sangat-sangat pikirannya itu uang gitu ya. Bisa dikatakan Queen of Pentacles itu adalah sosok yang berpikir realistis ya, realistis materialistis. Walaupun dia mungkin terlihat glamour atau materialistis, terlihat sangat mewah dari luar, tapi sebenarnya dia memiliki sifat yang baik. Dia mau berdonasi, dia mau bantu orang-orang sekitar dia, untuk orang-orang yang dia cintai, terkhususnya keluarga atau teman-temannya, sahabat-sahabatnya ya. Ini untuk makhluk hidup yang lemah juga seperti anjing, tupai, dia akan memberikan mereka makan. Ya, untuk Queen of Pentacles sendiri, kadang malah dia nggak memperhatikan kebutuhannya sendiri demi memperhatikan orang-orang yang dicintai dia. Nah, oleh karena itu, sepertinya untuk Taurus perlu juga memperhatikan kebutuhan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu terlalu terhadap orang-orang sekitar kamu, dan ketika kamu tidak mendapatkan balasan yang sama, perhatian, ya sakit rasanya, ya kan? Misalnya kita baik banget sama orang lain, bantuin dia, kasih dia petunjuk, arah, informasi, saran-saran, tapi ini orang nggak tahu terima kasih misalnya, kan sakit hati ya. Jadi dia juga harus tahu kadarnya di dalam memberi, menolong. Sama dengan penggunaan strength yang tadi ya, harus sesuai dengan kadar supaya tidak menimbulkan adanya marah, sedih, atau kecewa. Six of Cups. Beberapa di antara kamu dealing dengan anak-anak nih di minggu ini. Mungkin kamu ada dapat kabar seperti kejutan mengenai anak-anak. Mungkin kebutuhan anak-anak di rumah, makanan, kebutuhan di dalam rumah. Saya ngelihat ini ada keterikatannya dengan rumah, keluarga, anak-anak, biaya-biaya, mungkin kebutuhan anak-anak, ada informasi tiba-tiba kudu harus beli ini nih untuk keperluan sekolah, atau ini kudu harus hati-hati ya karena ada juga Five of Swords seperti konflik. Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa ya, misalnya anak-anak terkilir ya jauh-jauh ya, mau nggak mau kan harus bawa berobat pengeluaran. Nah, ini kudu harus diperhatikan. Page of Pentacles, beberapa di antara kamu banyak belajar dari pengalaman-pengalaman. Bukan cuma dari pengalaman diri sendiri saja, tapi juga pengalaman dari keluarga. Kalau saya ngelihat ini dekat dengan keluarga. Pengalaman sebagai orang tua di dalam membesarkan anak-anak juga ada. Pengalaman ini saya juga nggak bisa melihat dengan jelas di sini ya. Pengalaman ini untuk apa tujuannya? Bisa jadi kamu dealing dengan beberapa hal yang tidak kamu perhatikan di pertengahan bulan ini, dan kamu jadikan itu sebagai pelajaran ke depannya supaya hal itu tidak terjadi. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak. Tiba-tiba mendadak misalnya ada kebutuhan tertentu dan harus beli, ada pengeluaran. Nah, ada pelajaran dari sana yang kamu dapatkan. Mungkin untuk jauh-jauh hari harus lebih diperhatikan lagi untuk kebutuhan anak. Atau mungkin kamu kudu harus membuat dana kaget untuk keperluan anak-anak atau rumah. Atau mungkin seperti ini ya, kebutuhan yang lainnya. Ya, dana kaget lebih tepatnya dana kaget.
Ya, ada Five of Swords, ada konflik, ada pertentangan. Tapi untuk Five of Swords ini sendiri, nggak akan ada siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena dua-duanya nggak akan ada yang mengalah. Ada ego di sini, restraint, Six of Cups. Mungkin kamu bakalan dealing dengan anak-anak yang berantem di rumah, jadi ribut ya. Enggak dia yang buat, bukan dia yang buat. Nggak ada yang mengalah, nggak ada yang mengakui kesalahan masing-masing. Ini timbul semacam rusuh, keributan di rumah dari anak-anak. Four of Cups, ya rasa kecewa. Fokus terhadap hal-hal yang membuat kamu kecewa. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan anak yang membuat kamu kecewa ya. Saya nggak ngerti ini. Ini dia menghadap ke sini, nih ada anak-anak. Mungkin ada tindakan dari anak kamu. Ada informasi atau sesuatu hal yang tidak diberitahukan ke kamu. Nah, kenapa baru sekarang kamu kasih tahu? Dari kemarin-kemarin kenapa nggak dikasih tahu? Gitu. Three of Swords. Sedih. Oke. Kayak sedih, sakit hati. Lebih tepatnya kesedihan ini mungkin karena tidak ada pemberitahuan jauh-jauh hari. Ya, seperti ada yang disembunyikan dari kamu, rahasia. Anak-anak punya rahasia atau keluarga punya rahasia dari kamu, dan tiba-tiba kamu dapat itu dan kamu mengetahui itu, kamu jadi sakit hati. Oke, untuk beberapa di antara kamu akan menemukan solusi untuk menyelesaikan itu ya. Karena ada Ace of Pentacles, bakalan ada orang ketiga mungkin yang akan memberikan kamu petunjuk, solusi. Ini juga menjadi cerminan, ada peluang, kesempatan bagi kamu untuk berkarir, ada bonus, ada gaji tambahan, ada hal-hal yang baik yang akan kamu dapatkan. Pintu rezeki ini. Ya, untuk debat sama dedek kamu ada Queen of Wands dan juga the topnya ada Ten of Swords. Ya, ada banyak beban. Ada banyak tanggungan yang kamu pikul. Ya, mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga. Anak-anak keluarga, tulang punggung keluarga. Queen of Wands, tapi ini orang yang sangat atraktif, menarik, populer. Dia ini ingin selalu menuju, kalau di traditional deck-nya itu ada matahari dan dia selalu melihat ke arah matahari itu. Nah, dia itu hidupnya selalu melihat ke hal-hal yang baik. Dia ingin hidupnya seperti matahari, bersinar terus. Karirnya menuju matahari, artinya ada cahaya. Ya, di dalam karir, bisnis, ataupun di dalam rumah tangganya, dia pengen ada cahaya itu. Kalau ada cahaya kan semuanya terang benderang. Mau menyelesaikan masalah juga ada terang benderang. Nah, dari segi ekonomi terang benderang, semua kebutuhan bisa terpenuhi. Oke, untuk strength-nya saya klarifikasikan. Untuk Taurus, strength. Ada Queen of Pentacles. Yep, ini Queen of Pentacles, Queen of Pentacles. Yang memiliki strength, kekuatan ini adalah kamu. Ini energinya kamu ya, Virgo, Capricorn, Taurus, elemen bumi. Kalaupun bukan kamu, bisa jadi orang terdekat kamu yang berjadi Virgo, Capricorn. Kalau saya sih ngerasa ini punya kamu ini, yang banyak berkorban terhadap orang-orang yang dia cintai. Oke, Ten of Cups. Untuk Ten of Cups ya, Five of Swords lagi. Oke, saya ngerasa ini untuk beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan relatif atau keluarga besar ya. Dan energi ini, vibrasinya ini gak cocok dengan kamu. Nah, kalau ada konflik, perbedaan pendapat, ada semacam kompetisi, siapa yang benar, siapa yang enggak, siapa yang lebih jago, lebih hebat, siapa lebih sukses atau siapa yang enggak, ini nggak akan ada habis-habisnya kalau kamu berada di situ. Nggak akan ada sesuatu yang bermanfaat, yang positif didapatkan dari sini. Jadi sepertinya lebih bagus kamu kembali
putar arah atau jaga jarak. Ada pikiran-pikiran negatif juga di sini. Ya, pikiran-pikiran negatif karena ini sifatnya akan membuang tenaga kamu aja. Kalau kamu di situ, misalnya kamu nih sama keluarga, kumpul-kumpul sama keluarga atau biasanya dekat sama keluarga, ada perayaan, segala sesuatunya, interaksinya banyak bersama dengan keluarga. Tapi kamu ngerasa memang vibrasi bersama dengan ini udah nggak baik sama kamu. Nah, mungkin ada baiknya kamu jaga jarak, karena nggak akan ada baik-baiknya juga ini buat kamu. Ini hanya akan menguras energi kamu. Ada energi-energi negatif seperti pikiran-pikiran negatif dan sebaiknya kamu jaga jarak karena dengan menjaga jarak kamu bisa lebih sehat, berpikir lebih sehat juga lebih positif dan untuk hal-hal yang menjadi tujuan hidup kamu apa? Kamu kan pengen sukses, pengen berhasil, mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kamu, otomatis kamu lebih fokus terhadap itu aja. Kalau kamu selalu di sini nih, nanti kamu juga jadi ikutan sama seperti mereka. Ya, ibarat kalau misalnya kita punya teman, punya kutu, kita deket sama yang punya kutuan, mau nggak mau pasti kita jadi ikut kutuan juga. Oke, Queen of Pentacles. Untuk Queen of Pentacles-nya, oke, Seven of Swords. Kamu orangnya ya strategik di sini ya, taktik, bisa dikatakan licik juga ini. Bagus. Kadang memang ada beberapa anggota keluarga. Bisa jadi ini bukan anggota keluarga kamu, bisa jadi partner kerja ya di lingkungan pekerjaan, nggak bisa dihindari. Ya mau nggak mau ya kan ketemu tiap hari. Yang namanya keluarga juga kan nggak bisa putus tali silaturahmi itu ya. Ya hubungan darah itu nggak akan bisa putus, mau nggak mau pasti ketemu. Cuman di sini untuk Seven of Swords ini bagus nih untuk kamu. Kamu memiliki strategi, cara yang bagus untuk selalu menempatkan posisi kamu pada posisi yang lebih unggul. Ini tampak seorang tentara nih. Dia tahu kalau dari segi jumlah atau mungkin dari tenaga dia, kalau berperang secara terbuka, dia nggak akan menang. Mungkin dia ngerasa seperti itu. Aku nggak akan menang kalau aku berperang secara terbuka. Karena ini kan dia mencuri pedang lawannya. Jadi ketika waktunya untuk berperang, lawannya udah nggak punya pedang, nggak punya alat. Nah, ibarat begitu mungkin kamu sosok yang akan mencari cara gimana supaya lawanku ini, orang yang nggak suka sama kamu itu, nggak punya cara untuk menjatuhkan kamu. Ini bagus banget. Bagus, bagus, bagus. Six of Cups. Untuk Six of Cups-nya, ada the Hierophant ini kartu kamu dan juga the Fool. The Hierophant, the Fool. Oke, ya dealing dengan anak-anak. Tetapi di satu sisi saya juga ngerasa ini adalah cara kerja sistem atau mungkin beberapa metode, cara pandang yang perlu kamu ubah di dalam menangani masalah, menangani project atau pekerjaan kamu. Ada pekerjaan-pekerjaan kamu mungkin ya kudu harus menggunakan metode atau cara yang berbeda daripada sebelumnya. Mungkin kamu perlu senantiasa fleksibel atau adjustable, menyesuaikan keadaan terhadap bidang yang kamu geluti. Misalnya ada beberapa proyek tertentu cocoknya memakai teknik atau metode A. Tetapi untuk proyek yang lain nggak bisa menggunakan teknik yang sama. Dia harus menggunakan cara yang berbeda misalnya. Nah, dia harus bisa ini fleksibel. Untuk beberapa di antara kamu juga, saya ngerasa ini juga seperti parenting ya. Masalah mendidik anak. Kayaknya mendidik anak itu enggak semua anak bisa menerima cara didikan yang sama. Ada anak itu dia harus dilemah lembutin, ada anak yang harus dikerasin baru ngerti gitu. Ada anak harus disiplinin, dia harus dikasih jadwal tugas-tugasnya setiap hari, nggak cukup dia cuma dikasih tahu aja. Dia harus diingat-ingatin terus misalnya. Namanya anak-anak ya. Iya, jadi kalau misalnya ada bisa jadi anak kamu di sini lupa dia akan kerjaannya, tugasnya. Jadi seperti ada
masalah, ada seperti menyalahkan satu sama lain. Oke, untuk the tower-nya. Untuk the tower ada the world. Wow. Ini the world. The world ini rezeki. Ini keberuntungan. Terus kenapa di sini sedih? Saya nggak ngerti nih, ini maksudnya apa ini? Agak aneh ya. Sepertinya kamu kudu bakalan mengalami goncangan dulu di sini nih. Ada semacam goncangan dan takutnya goncangan ini malah kamu yang buat, kamu yang timbulkan. Coba kalau nggak kamu yang menimbulkan goncangan ini, kamu tenang aja. Mungkin ini bakalan berjalan dengan lancar untuk sesuatu yang sangat luar biasa ini. The world ini merupakan simbol keberuntungan, money lucky di segala arah ya. Oke, Page of Pentacles. Untuk Page of Pentacles-nya kita lihat selanjutnya dulu ya, supaya bisa melihat lebih jelas lagi. Ada Eight of Wands. Ada banyak project, sibuk. Ada banyak orderan atau project mungkin yang harus kamu selesaikan pada waktu yang bersamaan. Ada juga dealing dengan traveling, perjalanan ke sana sini. Page of Pentacles. Ini orang yang mau belajar dan orang yang mau selalu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik, lebih dan lebih baik lagi. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan studi, education. Kamu mungkin guru atau kamu mungkin pelajar yang melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih lanjut lagi. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin mendapatkan kabar nih. Kabar di mana kamu memperoleh kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Ya, dapat beasiswa misalnya. Ya. Ada beberapa di antara kamu yang melakukan perjalanan antar kota, antar negara. Oke, Five of Swords. Untuk Five of Swords, ada the Chariot, ya, travel. Ada sesuatu hal yang ingin kamu gapai, dan mau nggak mau harus dapat. Wow, ini harus ada di dalam cengkeramanku, semacam gitu dia tuh. Nggak peduli aku berhadapan dengan siapapun, aku akan belajar sekuat, belajar mati-matian, ya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap berdiri teguh. Ya, aku nggak akan menyerah, semacam itu tuh di sini. Saya ngerasa ini semacam energinya back and forward ya, kayak mau mundur maju lagi, mundur maju lagi. Di tengah-tengah kamu ini lagi berjuang untuk mewujudkan, mencengkeram impian kamu dihadapkan pada disruption, seperti ada rintangan-rintangan, konflik, vibrasi-vibrasi yang nggak bagus dari lingkungan sekitar kamu. Oke, untuk Four of Cups ya. Four of Cups, Ten of Swords. Ya memang kamu udah seharusnya pergi, ini time to go. Time to go, Ten of Swords itu berakhir. Kamu udah harus menanggalkan hal-hal yang membuat kamu kecewa, yang melukai hati kamu, masa lalu, orang-orang toksik. Itu harus ditanggalkan itu semua. Juga hal-hal yang membuat kamu kecewa, aku belum bisa maafin dia, aku belum bisa ikhlasin, aku nggak rela aku diginiin, nggak penting lagi itu. Yang penting sekarang adalah kamu maju terus, gimana supaya kamu bisa fokus untuk mencengkram mimpi tadi tuh. Mimpi itu terwujud. Ya karena di sini ada Page of Pentacles dan juga Eight of Wands. Ini keberuntungan akan kamu dapat jika kamu take action, kamu menyelesaikan ini. Tantangan-tantangan di depan itu. Ada tugas, ada pekerjaan. Kalau kamu selesaikan itu semua, misalnya kamu ini lagi dalam masa pendidikan ya, kamu nggak selesaikan itu, ya nggak akan ada keberhasilan. Oke, Three of Swords. Untuk Three of Swords, Seven of Wands, yep. Oke. Sakit hati memang awalnya kan, sakit banget, tapi ujung-ujungnya kamu bisa juga mengatasinya. Seven of Wands. Seven of Wands ini adalah seseorang
yang dia itu kan ada di hutan ini ya. Banyak sekali sema-sema, banyak tantangannya, tapi dia ini diberikan insting, anugerah, talenta, kekuatan di mana dia itu yakin, percaya akan kemampuan yang dia miliki. Selama aku berusaha, selama aku mau belajar, selama aku konsisten, aku pasti bisa. Dia memiliki keyakinan itu dan memang itu udah dianugerahkan untuk Seven of Wands seperti itu ya. Seven of Wands ini sosok yang nggak akan mau menyerah. Dia bakalan selalu berjuang walaupun dia berada di tengah-tengah orang-orang besar misalnya ya, atau bisa jadi kamu beda sendiri gitu dibandingkan lingkungan di mana kamu berada. Ya, mungkin anggota keluarga kamu ini orangnya semuanya songong atau mereka ngerasa secara ekonomi mereka lebih besar daripada kamu, atau mereka ini suka menjatuhkan orang lain. Kamu sendiri yang beda, ya kamu mungkin nggak seperti itu gitu ya. Tapi ini orang walaupun dia merasa berbeda, bukan merasa, walaupun dia berbeda dari orang-orang sekitar dia, itu nggak akan membuat dia itu down. Justru di situ dia akan berjuang untuk membuktikan bahwa aku bisa gitu. Jadi action, dia akan berusaha menunjukkan bukti. Bukti yang paling penting. Ya, betul. Kalau kita berhasil, itulah buktinya. Jadi nggak sekedar cuap-cuap doang, ya kan? Oke, Ace of Pentacles. Untuk Ace of Pentacles-nya, Ace of Pentacles. Ini nggak dibuat-buat ya. Benar-benar rezekinya luar biasa. Pintu rezeki itu ada. Wap. Bagus banget. Di sini saya ngelihat kamu memang berjuang untuk membuktikan bahwa aku tuh bukan orang yang seperti kamu pikirkan terhadap orang-orang di sekitar kamu. Seperti itu, semacam itu. Oke, kamu bisa meremehkan aku, tapi aku akan membuktikan lewat kesuksesanku. Wow. Kamu bisa ngejelek-jelekin aku, kamu bisa merendahkan aku, tapi lewat bukti baru kita ketahui itu orang berhasil apa enggak. Semacam itu tuh pemikiran kamu di sini saya lihat. Bukti ya kan. Memang iya. Bukti itu yang harus ada. Seseorang itu dikatakan berhasil kalau buktinya ada. Nah, di sini ada the word nih. Seven of Wands. Ace of Pentacles. Luar biasa banget. Ini pintu rezeki, bonus, gaji tambahan, mungkin kamu mendapatkan project tambahan, orderan makin membludak misalnya ya. Dan oke, luar biasa, bagus. Demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.